Pernahkah Anda merasa kecewa setelah membantu seseorang? Mungkin Anda pernah menolong seseorang dengan penuh keikhlasan, tetapi akhirnya justru dikhianati atau dimanfaatkan. Itu bukan kebetulan. Bisa jadi Anda sedang diuji apakah Anda bisa bersikap bijak dalam memberi pertolongan. Sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk selalu berbuat baik, menolong sesama dan memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Namun pernahkah kita berpikir bahwa tidak semua orang pantas menerima bantuan kita? Ada orang-orang yang justru menyalahgunakan kebaikan, memanfaatkan kemurahan hati kita, bahkan menjadikan bantuan yang diberikan sebagai alat untuk berbuat kejahatan. Islam mengajarkan bahwa membantu orang lain harus dilakukan dengan kebijaksanaan, bukan sekadar mengikuti rasa iba atau belas kasihan semata. Allah dalam Al-Quran memberikan peringatan tentang orang-orang yang tidak layak dibantu, karena mereka justru bisa menjerumuskan kita ke dalam keburukan atau menyalahgunakan pertolongan kita. Rasulullah juga mencontohkan bagaimana beliau bersikap tegas terhadap tipe-tipe orang tertentu yang hanya membawa kerugian bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam video kali ini, kita akan membahas siapa saja tipe orang yang diperingatkan dalam Islam untuk tidak dibantu. Bukan karena kita harus menjadi pelit atau tidak peduli, tetapi agar kebaikan yang kita lakukan tidak sia-sia dan justru berujung keburukan. Mari kita pahami bersama peringatan Allah ini, agar kebaikan kita tetap bernilai dan bermanfaat sesuai dengan ajaran Islam. 1. Bantuan untuk orang yang ingin berbuat dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang kita untuk bekerja sama atau membantu orang yang terlibat dalam dosa dan maksiat. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya." Ayat ini menjadi pedoman bagi kita agar tidak menjadi bagian dari kejahatan atau mendukung perilaku yang bertentangan dengan syariat. Jika seseorang meminta bantuan untuk melakukan sesuatu yang haram, seperti menipu, memanipulasi, menyebarkan fitnah, atau bahkan melakukan tindakan kriminal, maka kita wajib menolak. Banyak orang terjebak dalam dosa karena mereka tidak berani mengatakan tidak saat diminta membantu sesuatu yang buruk. Misalnya, ada teman yang meminta bantuan untuk membuat laporan palsu, seseorang yang mengajak ikut serta dalam bisnis riba, atau bahkan seseorang yang memanfaatkan kebaikan kita untuk menutupi kesalahannya. Jika kita membantu mereka, tanpa sadar kita juga ikut menanggung dosanya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memilih kepada siapa kita memberikan bantuan. Namun penting untuk diingat bahwa bukan berarti kita harus membenci orang-orang yang berbuat dosa. Islam tetap mengajarkan untuk mengajak mereka kepada kebaikan, menasihati dengan cara yang baik, dan mendoakan agar mereka mendapat hidayah. Tetapi jika mereka tetap dalam keburukan dan berniat memanfaatkan kita untuk kejahatan, maka sebaiknya kita menjauh dan tidak terlibat. Kesimpulannya, membantu sesama adalah perbuatan baik, tetapi jika bantuan itu justru mendukung dosa dan kemaksiatan, maka kita harus berani menolak. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri dari dosa, tetapi juga membantu masyarakat agar tidak semakin larut dalam keburukan. 2. Orang yang malas dan tidak mau berusaha. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kerja keras dan kemandirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bahwasanya seorang manusia memperoleh apa yang telah diusahakannya." Quran Surat An-Najm ayat 39. Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang harus berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Islam tidak mengajarkan kita untuk berpangku tangan dan mengandalkan belas kasihan orang lain tanpa alasan yang jelas. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui orang-orang yang lebih suka meminta daripada bekerja. Mereka menjadikan belas kasihan orang lain sebagai sumber penghidupan, bukan karena keadaan yang memaksa, tetapi karena malas dan enggan berusaha. Rasulullah bersabda, "Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, sehingga dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya. Itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberinya ataupun tidak." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa bekerja keras, meskipun dengan pekerjaan sederhana, lebih mulia daripada bergantung pada orang lain.
Sayangnya, ada orang-orang yang lebih memilih meminta bantuan tanpa upaya memperbaiki dirinya. Mereka selalu mengeluh sulit mendapatkan pekerjaan, tetapi enggan belajar keterampilan baru. Mereka sering mengaku tidak punya uang, tetapi tetap menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Membantu orang seperti ini justru bisa membuat mereka semakin malas dan bergantung. Jika kita terus memberi tanpa menasihati mereka untuk berusaha, maka kita hanya membuat mereka semakin nyaman dengan kemalasan mereka. Islam mengajarkan keseimbangan, membantu orang yang memang benar-benar membutuhkan, tetapi juga mendorong mereka untuk bekerja dan mandiri. Namun, ini bukan berarti kita tidak boleh membantu sama sekali. Jika seseorang dalam keadaan darurat, tentu kita wajib membantu. Tetapi jika seseorang terus-menerus meminta tanpa ada usaha untuk berubah, maka sebaiknya kita menasihatinya terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan. Jangan sampai kebaikan kita justru membuat seseorang semakin malas. Bantulah dengan cara yang benar, berikan dorongan, motivasi, atau bahkan peluang kerja, bukan sekadar memberi tanpa solusi jangka panjang. Dengan begitu, kita tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga mendidik mereka untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas hidupnya. 3. Orang yang suka mengkhianati dan tidak tahu berterima kasih. Dalam Islam, kejujuran dan rasa syukur adalah dua sikap yang sangat ditekankan. Namun ada orang-orang yang justru mengkhianati kebaikan yang diberikan kepada mereka. Mereka menerima bantuan dengan mudah, tetapi lupa atau bahkan mengkhianati orang yang telah menolongnya. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." Quran Surat Al-Anfal ayat 58. Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." Hadis riwayat Ahmad. Ada orang yang setelah dibantu justru berpura-pura lupa. Mereka meminta pertolongan saat butuh, tetapi setelahnya tidak peduli dengan orang yang telah membantu mereka. Lebih parah lagi, ada yang justru menikam dari belakang, menyebarkan keburukan atau mengambil keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Contoh nyata dari kehidupan sehari-hari adalah teman yang selalu meminta bantuan finansial, tetapi ketika kita sendiri dalam kesulitan, mereka menghilang. Atau rekan bisnis yang kita bantu membangun usaha, tetapi ketika sukses, mereka malah menjauh dan tidak mau mengingat jasa kita. Membantu orang seperti ini hanya akan membuat kita terus dimanfaatkan. Islam mengajarkan bahwa kita harus berbuat baik, tetapi juga harus cerdas dan berhati-hati, agar tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak tahu berterima kasih. Namun ini bukan berarti kita harus menjadi pelit atau enggan membantu siapapun. Islam tetap mendorong kita untuk membantu, tetapi dengan hikmah. Jika kita melihat tanda-tanda seseorang yang sering mengkhianati atau tidak menghargai bantuan, sebaiknya kita lebih berhati-hati. Kita bisa membantu dengan cara lain, seperti memberikan nasihat atau mengarahkannya pada solusi yang lebih mandiri, tanpa harus selalu mengorbankan diri sendiri. Menolong sesama adalah hal yang baik, tetapi jangan sampai kita terus-menerus menjadi korban dari orang yang tidak tahu berterima kasih. Jangan biarkan kebaikan kita dipermainkan oleh mereka yang hanya ingin memanfaatkan. Bersikap baiklah dengan kebijaksanaan, karena Islam mengajarkan keseimbangan antara kasih sayang dan kehati-hatian. 4. Orang yang suka menyebarkan fitnah dan kerusakan. Dalam Islam, menjaga lisan dan perilaku agar tidak menyakiti orang lain adalah hal yang sangat penting. Namun ada orang-orang yang justru gemar menyebarkan fitnah, adu domba, dan merusak hubungan antar sesama. Membantu mereka justru bisa membuat kita terlibat dalam kejahatan mereka. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kesana kemari menyebarkan fitnah." Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11. Ayat ini memperingatkan kita agar tidak mudah percaya dan tidak mendukung orang yang suka menyebarkan kebohongan atau mengadu domba. Jika kita membantu mereka, kita bisa ikut terjerumus dalam dosa dan merusak kehidupan orang lain tanpa sadar. Rasulullah juga bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba." Hadis riwayat Bukhari. Mereka yang suka menyebarkan fitnah seringkali datang dengan wajah yang meyakinkan. Mereka meminta bantuan dengan alasan tertentu, tetapi sebenarnya hanya ingin memanfaatkan kita untuk kepentingan pribadi. Misalnya, seseorang meminta kita menyebarkan berita buruk tentang orang lain tanpa bukti yang jelas. Atau seseorang menghasut kita untuk membenci seseorang demi kepentingannya sendiri.
Bentuk lain dari fitnah adalah menyebarkan informasi palsu di media sosial, mengadu domba antara dua pihak, atau memutarbalikkan fakta untuk menciptakan konflik. Jika kita membantu orang seperti ini, baik dengan mendukung ucapannya atau ikut menyebarkan informasinya, kita juga akan ikut bertanggung jawab atas akibat buruk yang terjadi. Lalu bagaimana jika kita menghadapi orang seperti ini? Cara terbaik adalah menjauh dan tidak ikut terlibat dalam perkataan atau perbuatannya. Jika memungkinkan, nasihati mereka dengan cara yang baik dan ingatkan bahwa fitnah adalah dosa besar. Membantu orang yang suka menyebarkan fitnah dan kerusakan hanya akan membuat kita ikut menanggung akibatnya. Islam mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berteman dan membantu orang lain. Jangan sampai kebaikan yang kita berikan justru menjadi jalan bagi kejahatan. Bersikaplah bijak dalam menolong, agar kebaikan kita tidak berujung pada keburukan. 5. Orang yang tamak dan tidak pernah merasa cukup. Dalam Islam, sifat qanaah merasa cukup dengan apa yang dimiliki adalah salah satu akhlak yang dianjurkan. Sebaliknya, sifat tamak dan serakah justru bisa membawa seseorang pada kehancuran. Ada tipe orang yang selalu meminta bantuan, bukan karena mereka benar-benar membutuhkan, tetapi karena mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Rasulullah bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, maka ia akan mencari lembah yang ketiga, dan tidak akan pernah puas kecuali tanah, kematian, yang memenuhi perutnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang tamak tidak pernah merasa cukup. Jika diberi 1 kali, ia akan meminta lagi dan lagi, bahkan dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Mereka sering berpura-pura miskin atau kesulitan, padahal sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk mencukupi dirinya sendiri. Ciri-ciri orang seperti ini antara lain: sering meminta bantuan finansial meskipun tidak dalam kondisi darurat, selalu merasa kurang meskipun sudah diberi banyak bantuan, memanfaatkan kebaikan orang lain tanpa pernah berpikir untuk mandiri, tidak pernah bersyukur atas apa yang telah dimilikinya. Membantu orang seperti ini justru bisa membuat mereka semakin bergantung dan kehilangan rasa tanggung jawab. Jika kita terus memberi tanpa batas, mereka akan semakin manja dan tidak mau berusaha sendiri. Islam mengajarkan untuk menolong dengan bijak, bukan sekadar mengikuti belas kasihan tanpa berpikir panjang. Namun bukan berarti kita harus menjadi pelit atau tidak peduli. Jika seseorang benar-benar dalam kondisi darurat, tentu kita wajib membantu. Tetapi jika seseorang terus-menerus meminta tanpa usaha untuk berubah, kita perlu membatasi bantuan agar mereka belajar untuk hidup mandiri dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Jangan sampai kebaikan kita justru menumbuhkan sifat tamak pada seseorang. Bantulah mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan mereka yang hanya memanfaatkan kebaikan kita untuk memenuhi ambisi pribadi yang tidak ada batasnya. Islam mengajarkan keseimbangan antara kemurahan hati dan kebijaksanaan dalam memberi. 6. Orang yang suka menyalahgunakan kepercayaan. Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah amanah, yaitu tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan yang diberikan. Namun ada orang-orang yang tidak bisa dipercaya dan sering menyalahgunakan kebaikan orang lain. Membantu mereka tanpa berpikir panjang justru bisa membuat kita menyesal di kemudian hari. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Rasulullah juga bersabda, "Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran." Orang yang tidak bisa menjaga amanah biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: sering mengingkari janji dan komitmen, memanfaatkan kepercayaan orang lain untuk keuntungan pribadi, tidak bertanggung jawab atas tugas atau kewajiban yang diberikan, berulang kali melakukan kesalahan yang sama tanpa ada niat untuk memperbaiki diri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah seseorang yang sering meminjam uang tetapi tidak pernah mengembalikan, rekan bisnis yang diberikan modal tetapi menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi, atau teman yang diberikan tanggung jawab tetapi justru merugikan kita. Membantu orang seperti ini bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga bisa merusak sistem sosial. Jika kita terus memberi mereka kesempatan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, mereka akan semakin berani mengkhianati kepercayaan dan menyalahgunakan bantuan yang diberikan. Lalu bagaimana sebaiknya kita bersikap? Jika seseorang sudah terbukti sering menyalahgunakan kepercayaan, sebaiknya kita lebih berhati-hati. Bukan berarti kita harus membenci mereka,
Tetapi kita harus membatasi bantuan agar mereka belajar dari kesalahan mereka. Jika memungkinkan, nasihati mereka dengan cara yang baik agar mereka memahami pentingnya menjaga amanah. Membantu orang yang tidak bisa dipercaya hanya akan membuat kita terjebak dalam masalah yang sama berulang kali. Islam mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam memilih siapa yang layak diberi kepercayaan dan siapa yang sebaiknya dijauhi. Jangan biarkan kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang yang tidak menghargainya. Bersikaplah bijak dalam membantu agar kebaikan kita benar-benar memberikan manfaat yang nyata. 7. Orang yang suka menindas dan berbuat zalim. Islam menekankan keadilan dan melarang segala bentuk kezaliman. Namun ada orang-orang yang menjadikan kekuasaan, kekayaan, atau kedudukan mereka sebagai alat untuk menindas orang lain. Membantu mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, berarti ikut serta dalam kezaliman yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka." Quran Surat Hud ayat 113. Rasulullah juga bersabda, "Tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi." Para sahabat bertanya, "Kami paham bagaimana menolong orang yang dizalimi, tetapi bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim?" Beliau menjawab, "Cegahlah dia dari berbuat zalim, itulah bentuk pertolongan baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, kita belajar bahwa jika seseorang berbuat zalim, kita tidak boleh mendukung atau membiarkannya begitu saja. Bentuk kezaliman ini bisa bermacam-macam seperti pemimpin yang korup dan menyalahgunakan jabatannya, orang kaya yang menindas orang miskin dengan kekayaannya, atasan yang semena-mena terhadap bawahannya, seseorang yang suka merugikan orang lain untuk kepentingannya sendiri, membantu orang zalim, misalnya dengan menutupi keburukan mereka, mendukung keputusan yang tidak adil, atau membiarkan kezaliman terjadi tanpa melakukan apapun, bisa menjadikan kita bagian dari kezaliman itu sendiri. Namun bukan berarti kita harus bersikap kasar atau membalas kezaliman dengan kezaliman. Cara terbaik dalam menghadapi orang zalim adalah dengan menegakkan keadilan, menasihati mereka jika memungkinkan, dan tidak ikut serta dalam tindakan yang mendukung kezaliman mereka. Menolong orang yang zalim bukanlah kebaikan, tetapi justru bisa membuat kita ikut menanggung akibat buruknya. Islam mengajarkan untuk bersikap tegas dalam menghadapi kezaliman, bukan dengan kekerasan tetapi dengan sikap yang adil dan bijaksana. Jangan biarkan kebaikan kita dipakai sebagai alat untuk menindas orang lain. 8. Orang yang suka merusak hubungan sesama. Islam sangat menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim, dan melarang perbuatan yang dapat merusak hubungan antar sesama, seperti hasad, iri hati, ghibah, menggunjing, namimah, adu domba, dan permusuhan tanpa alasan yang benar. Membantu orang yang suka memecah belah hanya akan membuat kita ikut menanggung dosa dan memperburuk keadaan. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Rasulullah juga bersabda, "Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap sesamanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada orang yang senang melihat orang lain bermusuhan. Mereka sering menyebarkan fitnah, mengadu domba atau mencari kesalahan orang lain agar hubungan mereka dengan orang lain menjadi renggang. Tipe orang seperti ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Suka mengadu domba dan menyebarkan isu yang belum jelas kebenarannya, membesar-besarkan kesalahan orang lain untuk menciptakan permusuhan, menghasut seseorang agar membenci orang lain tanpa alasan yang benar, senang melihat orang lain bertengkar atau saling menjauhi. Jika kita membantu atau mendukung orang seperti ini, misalnya dengan ikut menyebarkan cerita negatif tentang orang lain atau menuruti kemauannya tanpa berpikir panjang, maka kita juga ikut terlibat dalam dosa yang sama. Islam mengajarkan kita untuk menjaga keharmonisan dan memperbaiki hubungan, bukan malah memperburuknya. Jika seseorang datang dengan cerita yang berpotensi merusak hubungan orang lain, kita sebaiknya tidak langsung percaya dan tidak ikut menyebarkannya. Sebaliknya, kita harus mencari kebenaran dan jika memungkinkan mendamaikan pihak yang berselisih. Menolong orang yang suka merusak hubungan sesama hanya akan membawa keburukan. Islam mengajarkan kita untuk menjadi penyebar kedamaian, bukan alat bagi mereka yang ingin melihat orang lain bermusuhan.
Jangan biarkan kebaikan kita digunakan untuk kepentingan yang salah. Bersikaplah bijak dalam menolong, agar setiap bantuan yang kita berikan membawa manfaat bukan kerusakan. 9. Orang yang suka menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Salah satu bahaya yang sering muncul dalam masyarakat adalah adanya orang-orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi. Mereka menggunakan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah bukan untuk kebaikan, tetapi untuk menipu, mencari keuntungan duniawi, atau memanipulasi orang lain agar mengikuti keinginan mereka. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Ciri-ciri orang yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi antara lain: menggunakan dalil agama untuk membenarkan keburukan atau kezaliman yang mereka lakukan, memanipulasi orang lain agar taat kepadanya, bukan kepada ajaran Islam yang sebenarnya, mencari keuntungan duniawi dari agama, seperti meminta sumbangan dengan alasan agama tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi, memutarbalikkan ajaran Islam agar sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Misalnya ada orang yang berpura-pura sebagai tokoh agama, tetapi sebenarnya hanya ingin mendapatkan penghormatan atau keuntungan materi dari pengikutnya. Ada juga yang menggunakan agama sebagai alat untuk menutupi keburukan atau mencari dukungan dalam konflik pribadi. Membantu atau mendukung orang seperti ini bisa membuat kita ikut bertanggung jawab atas keburukan yang mereka sebarkan. Jika kita melihat seseorang yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya, kita harus bersikap kritis dan tidak mudah tertipu. Sebaiknya kita mencari ilmu dari sumber yang benar dan mengikuti ulama yang benar-benar amanah dalam menyampaikan ajaran Islam. Islam adalah agama yang suci dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan duniawi dengan cara yang salah. Jangan sampai kebaikan kita justru menjadi jalan bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan agama demi kepentingan pribadinya. Bersikaplah bijak dalam menolong, agar bantuan kita benar-benar membawa manfaat dan berkah, bukan menjadi bagian dari kezaliman. Kesimpulan, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling membantu dan menebarkan kebaikan. Namun Islam juga mengajarkan agar kita bersikap bijak dalam memberikan pertolongan. Tidak semua orang layak untuk dibantu, terutama jika bantuan tersebut justru akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan kita atau orang lain. Membantu seseorang bukan hanya soal niat baik, tetapi juga soal kebijaksanaan. Jika kita membantu orang yang salah, kita bisa saja justru mendukung kejahatan atau keburukan tanpa sadar. Islam mengajarkan keseimbangan antara kasih sayang dan kehati-hatian. Namun, ini bukan berarti kita harus menjadi orang yang pelit atau tidak peduli terhadap sesama. Kita tetap harus menolong tetapi dengan cara yang benar. Jika seseorang benar-benar membutuhkan bantuan dan memiliki niat baik untuk berubah, maka menolong mereka adalah ladang pahala. Tetapi jika seseorang terus-menerus menyalahgunakan kebaikan kita, maka menjauh dan tidak membantu adalah keputusan yang lebih bijak. Sebagai Muslim, kita harus selalu memohon petunjuk kepada Allah dalam setiap keputusan. Semoga kita selalu diberikan kebijaksanaan dalam berbuat baik dan tidak terjebak dalam kebaikan yang justru membawa keburukan.